Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat dan salam sejahtera. Pada kesempatan yang baik ini, izinkanlah Pak untuk berbicara tentang tipe-tipe konsumen. Nah, seperti yang telah Bapak singgung pada pertemuan sebelumnya bahwa apa itu pemasaran. Kalau kita telah definisi pemasaran, nah, Bapak lebih suka menggunakan definisi pemasaran menurut Peter. Dan jadi Peter katakan bahwa marketing is creating the customer. Jadi peluang itu adalah menciptakan pelanggan. Apapun bisa Anda, apakah dalam bidang manufaktur atau bidang jasa, jadi tujuan adalah bagaimana menciptakan pelanggan. Marketing is creating the customer. Hanya masalahnya adalah bagaimana cara kita menciptakan pelanggan. Oke, sebelum Bapak bilang tentang pelanggan, siapa itu konsumen, siapa itu pelanggan, ya silakan saudara, jika materi ini bermanfaat, ya silakan saudara untuk memberi komentar di bawah dan subscribe dan sebarkanlah video ini jika memang materi ini bermanfaat. Oke, izinkanlah Bapak pada malam ini untuk men-share screen materi tentang jenis-jenis pelanggan atau jenis konsumen. Jadi konsumen itu menurut definisi adalah orang yang memakai, orang yang menggunakan produk itu konsumen. Jadi konsumen sangat penting bagi perusahaan karena tanpa konsumen apapun dilakukan tidak akan dibeli ya. Jadi konsumen sangat penting. Jadi di sini perusahaan harus memperhatikan konsumen, apa kebutuhannya, apa keinginannya. Jadi di sini hendaknya perusahaan yang berhasil harus dapat membina hubungan yang baik dengan konsumen, dapat menciptakan pelanggan yang menyenangkan, pelanggan yang menyenangkan sehingga konsumen bisa merasa puas dan loyal pada perusahaan. Pada kesempatan ini, pada malam ini kami hanya berbicara tentang tipe konsumen. Ya, tipe konsumen ini banyak macamnya menurut para ahli. Ya, jadi ini pada malam ini Bapak akan menjelaskan tentang 9 tipe konsumen dalam bisnis. Bagaimana cara menghadapi konsumen. Jadi yang pertama ada konsumen yang hanya melihat-lihat. Jadi bagaimana ciri-ciri konsumen hanya melihat-lihat. Jadi konsumen tipe ini hanya mengunjungi toko, baik toko online maupun offline, hanya untuk melihat-lihat tanpa ada tujuan, belum membeli. Nah, ini konsumen yang hanya melihat. Jadi tipe konsumen ini hanya mementingkan pengalaman mereka mengitari toko sambil melihat tanpa harus berbelanja. Jadi konsumen ini disebut dengan istilah window shopping atau shopper, ya shopper atau window shopping. Namun bukan tidak mungkin konsumen ini akan membeli, ya. Jadi konsumen ini bisa melakukan pembelian. Ya, jika mereka ini melihat barang yang menarik dengan promo dan harga yang masuk akal, tentu mereka akan melakukan pembelian. Ya, jadi oleh karena itu penting untuk mengadakan promo-promo menarik yang berbeda setiap waktunya. Jadi mengapa masuk promo? Karena hal ini bertujuan untuk membuat para konsumen tertarik untuk membeli. Jadi tugas Anda sebagai pemasar bagaimana mempengaruhi konsumen yang hanya melihat agar dapat membeli, yaitu dengan menggunakan strategi promosi, ya. Nah, misalnya harga, masuk akal, diskon-diskon dan sebagainya. Ya, kan itu sekali. Jadi Anda harus bisa mengubah konsumen yang hanya mau lihat mau menjadi membeli produk Anda. Nah, ini ciri tipe konsumen pertama. Konsumen yang hanya melihat. Apakah Anda termasuk konsumen ini? Ya, kalau Anda ke toko hanya lihat-lihat aja, tidak membeli atau tanpa tujuan, hanya terus sengaja, soalnya ke toko lain hanya lihat saja, tapi tidak melakukan pembelian, berarti Anda termasuklah konsumen yang hanya melihat. Apakah Anda termasuk konsumen tipe ini? Silakan Anda komen di bawah. Kemudian yang kedua, konsumen baru. Jadi konsumen yang belum punya pengalaman, ya, yang baru, yang belum tahu tentang produk, ya, jadi baru, benar baru. Jadi konsumen ini bisa jadi belum tahu brand apa saja yang tersedia di pasar. Jadi misalnya Anda membutuhkan televisi, Anda belum tahu brand TV mana
yang mempunyai kualitas terbaik di pasar. Ini tahap ini biasanya konsumen seperti ini mencari tahu, mencari informasi, ya, mencari informasi apa saja kelebihan kekurangan dari masing-masing brand. Ya, jadi kalau ya ini kan inilah tipe konsumen baru. Jadi tipe konsumen baru akan mempertimbangkan keuntungan dari segi materi. Misalnya apakah brand A memiliki promo, diskon atau cashback yang besar, apakah dengan brand B, ya. Mereka akan membandingkan, ya. Kemudian membandingkan. Hingga konsumen akan melihat segala hal tentang brand, yaitu informasi dan meski produknya hingga kualitas pelayanannya. Jadi ya, kembali sangat karena baru apa-apa maka akan banyak bertanya, akan banyak mencari informasi tentang brandnya, tentang kualitasnya, tentang ya dia akan membaca deskripsi produknya, apa manfaatnya dan sebagainya, ya. Jadi tidak langsung membeli, jadi mereka melakukan apa nih, mencari informasi dulu, bisa tanya dengan teman yang bisa berpengalaman, yang bisa membaca, bisa mencetak dari ya dari internet, ya, atau membaca majalah dan sebagainya tentang produk yang mereka akan beli. Ya, jadi ya, ini produk baru. Jadi memang sebelumnya belum tahu tentang produk. Jadi misalnya Anda akan membeli televisi, tapi Anda belum tahu tentang televisi yang mana yang Anda yang bagus. Itu jadi Anda akan cari tahu dulu. Ya, Anda akan mencari tahu ke toko, ya. Anda akan bertanya apa kelebihannya, apa kekurangannya, apa keunggulannya, dan bagaimana harganya. Dan terus Anda juga akan mempertimbangkan kalau Anda membeli televisi milik A ini, apa keuntungannya, tahan lama atau tidak, cepat rusak tidak, bagaimana warnanya, bagaimana desainnya dan sebagainya. Jadi dan dia akan juga akan melihat apakah ada promo atau tidak, ya, dan sebagainya. Jadi di sini yang pemilik TV ini akan membaca tentang deskripsi TV ini, ya, mana mereknya, apa mereknya, apa manfaatnya, ya, ukurannya, tipenya, dan sebagainya. Jadi Anda harus ini sudah saja masa harus bisa menyediakan informasi yang lengkap, ya, ya, lengkap tentang produk yang Anda jual, Anda bisa menjelaskan kepada konsumen ini tentang keunggulan Anda, apa manfaatnya, ya, dan Anda juga bisa memberi promo, ya, untuk menarik konsumen baru agar bisa membeli. Karena pasti konsumen ini pasti mencari kualitas, ya, pelayanan gimana dan sebagainya. Ya, inilah dia konsumen baru. Apakah Anda juga termasuk konsumen baru? Ya, silakan Anda jawab di komentar di bawah, ya. Oke. Jadi apa cirinya? Jadi kalau ditanya apa konsumen baru, bagaimana cirinya? Ya seperti itu tadi. Jawabnya ada konsumen baru itu cirinya adalah pertama belum tahu tentang apa yang tersedia di pasar. Dan selalu mencari tahu apa saja kelebihan dan kekurangannya dari masing-masing brand. Dan saya akan selalu mempertimbangkan kondisi materi, dan biasanya selalu membaca deskripsi produk, ya, produk, sehingga nanti keluarga pemasar harus bisa memberi informasi secara lengkap detail tentang produk pada konsumen baru. Oke, jadi yang tipe kedua konsumen baru. Kemudian ada juga konsumen yang mencari diskon, ya. Jadi konsumen mencari diskon ada namanya konsumen yang mencari diskon. Artinya apa? Jadi kalau ada diskon buat beli, ya kan? Jadi kalau ada diskon baru beli. Ini dia konsumen yang mencari diskon. Tipe konsumen yang seperti ini biasa mencari promo sebesar-besarnya yang dan paling menguntungkan. Jadi bagaimana segi pemasar, ya, untuk menarik jenis pelanggan yang satu ini, ya, pemasar harus pandai merancang yang mana promo agar agar menarik konsumen tipe ini untuk membeli, ya. Karena konsumen tipe ini mencari diskon, ya. Jadi selain promo juga pemasar bisa menggunakan harga alias diskon, ya. Jadi pemasar juga bisa menggunakan metode bundling package. Jadi kalau kita ada di pasar beli baju, contohnya ada tulisan beli 2 gratis 1, beli 2 baju gratis 1, nah, itu beli 2 beli 3 dapat 1 gratis, itu namanya bundling package, ya. Bundling package. Jadi ini biasa dapat mempengaruhi jiwa konsumen untuk membeli produk baju, karena dia sudah membaca beli 3 gratis 1 atau beli 2 gratis 1, atau pembelian minimal 3 lu dapatkan reward, kalau beli 3 dapat reward. Nah, itu juga cara menarik konsumen yang memang mencari diskon ini, ya. Jadi
termasuk juga bisa memanfaatkan metode cashback ya dengan e-wallet untuk menarik konsumen. Jadi ini ya, jadi di konsumen yang minta diskon. Apakah Anda juga termasuk konsumen yang tipe ini? Konsumen yang minta diskon? Ya, jadi itu sudah strategi perusahaan bagaimana cara menarik konsumen ya, atau membeli dengan berbagai macam cara ya. Dua gratis satu, tiga gratis itu dapat dapat apa, dapat reward dan sebagainya. Nah, ini ya. Atau beli kalau belanja 100.000 dapat cashback 200.000. Contoh, tapi harus banyak tadi. Ya, ini juga termasuk namanya sudah cashback ya, dan konsumen yang bisa diskon. Yang ketiga, apakah Anda juga termasuk tipe konsumen ini? Ya, jadi konsumen yang mencari diskon. Ada juga konsumen tidak mencari diskon, dia mencari kualitas ya. Jadi tidak semua konsumen itu mencari diskon. Ada konsumen yang benar-benar mencari kualitas. Gitu. Jadi ini terutama banyak kaum ibu-ibu yang suka tergoda dengan diskon. Ya. Konsumen yang mencari diskon. Oke, yang keempat itu konsumen impulsif. Impulsif itu tanpa rencana ya. Itu impulsif. Jadi tipe konsumen ini tidak memiliki daftar belanja tertentu, jadi tidak ada rencana dan membeli barang secara spontan. Misalnya ketika Anda melihat barang menarik dan promo yang menguntungkan, ya Anda akan sedang membelinya secara spontan. Anda langsung tadi ada bacalah, ada lihat iklan atau mendengar iklan, ternyata Anda mendengar bahwa ini ada promo, nah ini menarik, Anda langsung beli, Anda pergi langsung beli. Karena itu sifatnya impulsif. Jadi cocoknya ini direct selling, jadi langsung menjual. Ya, dengan metode untuk menjadi konsumen. Kita jadi pasti juga bisa melakukan direct selling untuk menjadi konsumen karena tipe inilah tipe konsumen tidak daftar belanja yang spontan dirinya dan biasanya dia tertarik dengan promo-promo ya menguntungkan. Ini adalah konsumen impulsif. Dia tak Anda pergi pasar, maksudnya ke toko, Anda lihat baju dengan diskon besar, menarik, Anda beli. Karena nanti dari tujuan yang itu, Anda tidak punya daftar untuk beli baju. Tapi karena Anda mau toko baju, jumpa dengan kawan, ya Anda melihat baju itu ada promo besar dan Anda senang dengan produk itu, ya beli. Ini namanya konsumen impulsif tanpa rencana, ya. Karena Anda membeli dengan melihat promo yang menarik dan menguntungkan, ya. Harga yang murah, ya, diskon yang besar, bagus lagi produk bajunya, Anda beli. Anda di rumah tidak punya rencana. Ini namanya konsumen impulsif. Apakah Anda juga konsumen impulsif? Silakan Anda jawab ya di apa di bawah di komen bawah ya. Oke, ini tipe keempat saya, konsumen impulsif. Kemudian namanya konsumen yang belanja sesuai kebutuhan. Ini yang paling bagus inilah konsumen yang belanja sebetulnya konsumen yang rasional. Kalau impulsif tidak rasional. Yang jadi oleh konsumen yang belanja sesuai kebutuhan pada konsumen rasional. Artinya membeli satu produk itu sesuai dengan kebutuhan, kebermanfaatnya. Jadi kalau konsumen tipe ini konsumen belanja dan melakukan pembelian berdasarkan kebutuhan ya. Jadi biasanya kalau Anda ke toko offline, ya Anda akan langsung menyelesaikan produk itu tanpa melihat produk lain. Karena Anda sudah tahu produk tersebut, Anda sudah punya pengalaman kan. Nah, Anda jadi kalau masuk ke toko offline, ya, kalau Anda beli baju atau beli apapun, langsung ke etalase itu tanpa melihat produk lain. Nah, ini termasuk konsumen yang banyak kebutuhan karena sudah tahu, Anda sudah punya pengalaman. Jadi meskipun sudah tahu barang apa yang akan dibeli, umumnya mereka tetap akan membandingkan, walaupun dia sudah tahu dia akan dibeli, tetap membandingkan satu brand dengan brand lain. Ya, dalam hal ini mereka akan melihat mana brand yang lebih menguntungkan dari segi manfaat hingga harganya di mana. Nah, ya, tapi mereka tapi mereka tetap langsung ke etalase tersebut. Oleh karena itu penting untuk mengadakan promosi, tetap promosi tetap perlu dilakukan dan menentukan harga yang tepat untuk produk tersebut. Ya, jadi jika memang tersebut cocok, mereka akan menjadi konsumen yang loyal untuk dengan Anda ya. Inilah ya konsumen yang belanja sesuai kebutuhan. Oke, apakah Anda termasuk tipe konsumen yang belanja kebutuhan? Apakah Anda atau sebaliknya? Ya, atau sebagai hedonis. Nah, hedonis tidak rasional. Lawan ini konsumen yang belanja secara hedonis. Artinya hedonis itu artinya tuh tidak sesuai kebutuhan. Nah, Anda sudah punya baju baru, terus kita beli. Yang penting Anda senang. Bukan itu aja pelanggan yang ekspeksif. Nah, tipe konsumen ekspeksif ya. Jadi konsumen ini, kalau konsumen yang belanja, ini konsumen yang rasional. Mereka saat ini belanja produk
sesuai dengan kebutuhan. Kalau tidak dibutuhkan tidak beli. Walaupun konsumen itu punya uang banyak, tapi kalau tidak dibutuhkan mereka tidak akan beli. Inilah konsumen yang belanja sesuai dengan kebutuhan. Nah, ya, jadi ditanyakan apakah Anda tidak termasuk konsumen ini? Nanti konsumen yang belanja sesuai kebutuhan. Jika Anda punya uang 500.000, apakah Anda membelanjakan uang Anda tuh untuk membeli barang yang sesuai kebutuhan Anda? Nah, ini silakan Anda komentar di komen. Nah, ini tipe yang kelima. Kemudian ada namanya konsumen loyal, ya. Ini konsumen loyal, loyal setia, ya. Setia. Ini yang dapat oleh semua perusahaan, rumah toko. Jadi mereka menghendaki semua konsumen itu loyal, setia. Jadi bagaimana ciri konsumen loyal? Jadi konsumen loyal itu adalah pelanggan yang loyal, setia. Artinya membeli berkali-kali. Kalau dia membeli sepatu di situ terus di tempat lain, ya gitu. Kadang-kadang konsumen ini dia tahu tentang toko ini, selalu menawarkan produk yang bernilai, yang berkualitas, sehingga kalau dia beli sepatu atau apapun selalu ke situ kembali, ke toko tersebut kembali. Karena niatnya konsumen loyal, artinya konsumen yang sudah melakukan berkali-kali karena sudah percaya. Nah, ya kan sudah percaya pada brand sepatu ya di toko tersebut ya gitu. Nah, jadi kalau bagaimana mempertahankan konsumen loyal ini, maka perusahaan harus menerapkan ini strategi retensi pelanggan. Apa itu strategi retensi pelanggan? Bagaimana mempertahankan pelanggan? Jadi untuk mempertahankan pelanggan itu, perusahaan itu harus bisa membina hubungan yang baik dengan pelanggan, menciptakan pelanggan yang menyenangkan, ya, atau dengan menggunakan program loyalty reward, ya, atau reward atau program loyalty. Misalnya kalau misalnya konsumen yang terus berkali-kali berbelanja dengan Anda, ya Anda bersetia, ya Anda kasih reward, ya, kasih bingkisan, ya, atau nonton bareng di studi atau kembali di bioskop. Itu satu cara untuk mempertahankan pelanggan. Ya, strategi namanya strategi retensi pelanggan. Jadi misalnya dengan reward jumlah pembelian tertentu. Jadi kalau konsumen belanja dengan tertentu, kasih reward ini. Ya, itu kalau Anda belanja 5 buku, dapat pulpen. Ini cara untuk mempertahankan pelanggan. Jadi dengan menjadi pelanggan tetap, biasanya tipe konsumen ini juga lebih mudah diminta. Ya, kalau udah loyal nih, tetap di pelanggan tetap, udah loyal setia pada perusahaan, jadi konsumen ini lebih mudah untuk diminta beragam survei dan pertanyaan. Jadi pemasar bisa memanfaatkan sepatu ini untuk mengetahui saran dan feedback dari pelanggan terkait produk dan promosi bisnis Anda selama ini. Jadi Anda bisa minta apa kelemahannya, apa kelebihannya, atau juga Anda bisa minta masukan dari para pelanggan karena mereka setia pada Anda dengan kritikan mereka, dengan mereka Anda akan melakukan perbaikan. Anda akan bisa melakukan perbaikan dalam hal produk Anda. Ini yang keenam. Kemudian namanya konsumen ekspresif. Ekspresif itu ekspresi, ya. Tipe konsumen ini yang ekspresif ini cenderung mengungkapkan semua emosinya, emosi, gembira. Nah, jadi gembira itu tertawa, senang, marah itu termasuk ekspresi, itu emosi, termasuk emosi, ya. Kalau Anda tertawa, coba sedih, senang, itu Anda tuh emosi. Emosi ada positif, ada negatif. Jadi jenis pelanggan yang ekspresif ini dapat dihadapi dengan melakukan kontak langsung. Jadi kalau Anda mengatasi dengan situasi Anda dengan cara melalui kontak langsung, berhadapan langsung, berbicara langsung. Jadi Anda dengan bicara langsung itu dengan konsumen ekspresif ini Anda dapat meningkatkan kepercayaannya terhadap brand, menjelaskan produk ini ya pada mereka langsung. Nah, bagaimana manfaatnya sehingga mereka dapat percaya pada brand Anda. Yang baik itu langsung kontak langsung. Jadi Anda bisa mengajaknya interaksi sambil menunjukkan keinginan Anda jelaskan apa keinginan Anda, ya, apa manfaatnya dan sebagainya. Bahkan Anda juga bisa menampilkan berbagai review produk kepadanya supaya lebih tertarik untuk membeli. Anda jelaskan itu, Anda jelaskan, tampilkan berbagai review produk yang kepada konsumen tipe ekspresif ini supaya mereka lebih tertarik untuk membeli produk Anda. Ya, produk ekspresif ya. Ya, apakah Anda juga termasuk tipe konsumen ini? Ya, jadi ya ekspresif, ya, dan ya ini. Oke, kemudian ada konsumen kritis. Nah, kalau kritis itu banyak bertanya, ya, banyak komentar, banyak bertanya dan sebagainya. Jadi konsumen kritis, jadi Anda harus pakai taktik yang tepat dalam menghadapi konsumen kritis karena mereka suka menyampaikan keluhannya, suka mengeluh, ya. Jadi konsumen kritis suka mengeluh. Bila salah langkah, dan Anda akan menerima dampak buruknya. Makanya Anda perlu membangun sebuah sistem customer service yang solid dan bisa membantu pelanggan memecahkan masalahnya. Misalnya,
semua pun bisa jadi customer CS di berbagai platform. Kan Anda juga harus bisa merancang strategi jika mereka menyampaikan keluhan di media sosial. Jadi biasanya kalau konsumen kecewa, ya apa itu yang tidak terpenuhi, mereka akan komentar di media sosial. Kadang-kadang juga bisa Anda harus merancang strategi bagaimana mengkontor keluhan mereka di media sosial. Dan hal ini ya Anda harus bisa membantu pelanggan mencari masalahnya, menjelaskan secara detail produknya. Ya, karena konsumen yang suka kritik, suka mengeluh dan mengkritik. Ada tentang produk, ada dua. Jadi produk itu harus benar-benar bagus ya, harus bisa benar bisa memenuhi keinginan konsumen. Ya. Nah ini konsumen kritis. Jadi banyak banyak apa banyak keluhan ya, banyak kritik suka keluhannya. Jadi kalau anda biasanya kan di toko itu ada konsumen yang diam, ada konsumen yang banyak komentar kritis tuh banyak keluhannya, ada saja salah dengan produk yang dijual gitu kan. Jadi sebagai customer service harus pandai-pandai memecahkan masalah ini dan bagaimana bagaimana menjelaskan tentang keluhan pelanggan dan konsumen. Yang konsumen kritis. Apakah Anda juga termasuk konsumen kritis ketika Anda membeli satu produk di pasar atau toko? Apakah Anda sering mengeluh tentang produk yang beli? Dan bagaimana tanggapan customer service? Apakah dia juga dapat memberi penjelasan yang bagus, mendapat masalah Anda, tetapi Anda beli? Dan komen ya. Oke, kemudian konsumen yang suka menganalisis ya. Konsumen yang suka menganalisis. Jadi biasanya konsumen ini akan memeriksa dan memperhatikan detail produk. Jadi kalau ada masuk konsumen yang suka analis, Anda dalam itu memperhatikan, memeriksa dulu produknya, perhatikan secara detail produknya. Ya, dari bahannya, warnanya, model dan sebagainya, kenyamanannya dan sebagainya. Dari situ Anda ya konsumennya akan membandingkan beberapa produk dan mempertimbangkan mana yang sesuai dengan kebutuhannya. Nah, dalam menghadapi tipe ini Anda juga harus memperhatikan setiap detail produk Anda ya, dan juga harus memperhatikan setiap detail produk Anda. Jadi, Anda juga harus memahami produk Anda. Anda harus punya pengetahuan produk yang Anda jual. Karena konsumen ini suka menganalisis. Konsumen ini suka memeriksa dan memperhatikan detail produk yang Anda jual. Nah, kan? Yang sampai ada hal-hal yang terlewat sehingga membuat tipe konsumen ini enggan membeli. Misalnya perhatikanlah apakah informasi yang produk yang Anda berikan itu jelas atau tidak lengkap. Nah, pastikan apakah sistem customer service sudah sesuai standar. Ini ya konsumen yang suka menganalisis ya. Apakah Anda juga termasuk konsumen tipe ini yang suka menganalisis jika Anda beli barang selalu memeriksa dan membaca detail produk Anda beli? Nah, apakah Anda juga suka membandingkan beberapa produk dan mempertimbangkan mana yang bisa dengan kebutuhan Anda? Nah, jadi kalau Anda apabila ketension ke Anda, berarti Anda juga termasuk tipe konsumen yang suka menganalisis. Kemudian dari tipe-tipe sebelum di atas, kira-kira konsumen mana yang sering ditemui dalam bisnis Anda? Ya, nah, kalau nanti misalnya berbelanja banyak konsumen, Anda bisa mengamati, memperhatikan tipe konsumen. Jadi kira-kira konsumen mana yang sering ditemui dalam bisnis Anda? Kamu pun jadi bisa membuat strategi yang tepat untuk melapisi setiap tipe konsumen. Kalau kamu sih gimana? Dari apa yang sudah dijelaskan di atas, dari tipe konsumen, kamu termasuk tipe konsumen yang mana? Coba kamu jelaskan. Coba kamu jelaskan dengan contoh suatu kamu beli produk. Video record jawaban Anda, posting juga. Oke, sekian dulu ya. Semoga uh, materi ini yang tentang tipe konsumen ini dapat berguna bagi Anda. Siapa tahu nanti Anda jadi pengusaha, atau usaha, atau dan sebagainya, Anda menemui tipe-tipe konsumen ini dan bagaimana cara menghadapinya dan sudah memahaminya ya. Jadi nanti sebagai pemasar pastilah Anda akan mengalami tipe-tipe konsumen ini. Ada tipe konsumen yang kritis, ada tipe konsumen baru, ada tipe konsumen yang tidak apa tuh konsumen ada yang tidak lihat saja ya, ada tipe konsumen yang suka menganalisis dan sebagainya. Jadi nanti dengan menonton video ini Anda dapat memahami bagaimana cara mengatasi atau menangani tipe konsumen yang Anda temui di toko Anda. Oke, sekian dulu ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya dengan topik yang berbeda. Dan ke depan Bapak masih akan tentang tipe konsumen dengan versi lain ya. Oke. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.